Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update lagi untuk B860 HP1 P2 dan sudah menggunakan OpenWRT terbaru dari official yaitu 2305.0 rilis kandidat 3. Dan untuk tipe ini adalah kelas WAL 230823 teman-teman. Jadi sama seperti yang saya update kemarin untuk HG680P dan untuk X86. Nah, kemudian di update kali ini sangat banyak perubahan ya, memang ada perubahan sistem dari official dan mau tidak mau tentunya saya juga harus mengikuti eh, sistem terbaru tersebut. Nah, kita cek dulu seperti biasa sebelum saya upload, kita cek untuk ke apa ya, untuk ke semua fungsi-fungsinya teman-teman. Jadi jika misalkan ada error, tentu tidak saya akan upload dulu. Kita cek di bagian sistem block, berhubung karena ini WiFi on, maka di sini banyak kernel warning untuk informasi-informasi WiFi, teman. Oke, kita lanjut di bagian proses juga aman ya, tentunya rilis RAM tetap saya sertakan di sini untuk mengclear cache RAM yang ada di internal OpenWRT. Kita cek di bagian net monitor. Untuk net monitor silakan teman-teman sesuaikan dengan interface modem yang digunakan, dan file yang harus diedit ada di folder www, yaitu file netdata.html. Nah, kita lanjut. Di sini ada mobile service, menu baru yang sebenarnya saya juga tidak sengaja melihat menu ini teman-teman, karena saya mengupdate modem manager ya. Jadi saya update protokol modem manager dan ada tambahan menu di sini, dan menu informasi modem di sini akan muncul jika kita menggunakan protokol modem manager, dan memang modem yang digunakan juga support untuk memberikan informasi-informasi tentang sinyal, band, frekuensi dan lain sebagainya. Akan ditampilkan di sini nantinya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut lagi di bagian sistem. Di bagian sistem jangan lupa teman-teman sesuaikan dengan TKP masing-masing di bagian time zone ya. Jadi biar jamnya bisa sinkron dan sesuai dengan jam yang tepat berada di TKP masing-masing. Nah, untuk language and style, jika menemukan yang berbahasa Chinese, teman-teman bisa kunci ke English di sini ya. Sebab terkadang ada browser yang jika kita menggunakan mode auto di sini, itu langsung mendeteksi otomatis ke bahasa Chinese. Jadi sebaiknya dikunci seperti ini ya teman-teman, dan mohon maaf saya tidak kunci secara default, baru saya sadar juga, dan tentunya nanti tidak akan lagi berbahasa Chinese menggunakan browser apapun. Nah, oke, kita lanjut ke bagian administration. Untuk mengganti passwordnya di sini ya teman-teman, password login Luci. Yang lain aman, HTTP access di sini saya tidak aktifkan. Kemudian di bagian software sama seperti sebelumnya ya teman-teman, seperti ini yang terinstall, dan untuk yang terupdate akan muncul di sini. Nah, kita lanjut di bagian startup. Sangat-sangat cepat terloading bagian startupnya teman-teman. Yang saya rasakan jauh lebih smooth dari RC2 ya. Namanya juga updatean, tentunya diusahakan lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita cek di bagian startup. Di sini hanya ada untuk sinkronisasi jam 15 detik setelah modem terdeteksi atau setelah OpenWRT on, dan juga ada B-LED ya. Ini untuk mengaktifkan LED internet indikator yang ada di STB B860H baik P1 maupun P2. Nah, baik, kita lanjut. Di sini tentunya masih ada schedule task, dan yang di schedule itu adalah FreeSH untuk clear cache internal memory dan berjalan tiap 1 jam ya. Kemudian yang berikutnya itu penstati.sh yang berjalan tiap 5 menit. Itu untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi meskipun kita sudah gunakan, jika belum sampai 5 menit tentunya di sini belum ada update. Terutama yang masih pertama burning sebelum 5 menit itu
Jika langsung buka net monitor tentu akan kosong informasi yang ada di sini teman-teman. Jadi silakan tunggu sekitar 5 menit dan nanti akan muncul sendiri ya. Baik, kita lanjut ke disk manager. Tetap saya sertakan di sini untuk memodifikasi space yang ada di OpenWRT-nya ya. Baik untuk hard disk eksternal, flash disk eksternal maupun internal memori bisa kita partisi ulang menggunakan disk manager ini. Kita lanjut, file manager juga sangat penting untuk disertakan dan tetap saya sertakan di sini untuk memfasilitasi teman-teman mengupload, mengedit dan sebagainya. Nah, baik, kita lanjut ke mount point. Untuk teman-teman yang menggunakan hard disk eksternal sebagai penyimpanan tambahan, wajib mengaktifkan anonymous mount dan auto mount file system biar otomatis termounting dan tidak harus dimounting secara manual. Jadi terutama untuk pemula yang belum bisa mendeteksi hard disk eksternal maupun hard disk tambahan di OpenWRT tentunya. Nah, baik, kita lanjut di Amlogic Service masih sertakan. Untuk teman-teman yang ingin menginstalnya ke internal memori bisa diinstal menggunakan Amlogic Service ini. Begitu juga untuk mengganti kernel juga bisa dilakukan di Amlogic Service ini teman-teman. Dan untuk CPU setting saya sudah setting semuanya seperti biasanya, defaultnya memang seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Shutdown, reboot tetap ada, dan kita di bagian modem ada AT message tentunya untuk modem rakitan ya. Kemudian ada 4G connection. 4G connection tidak hanya untuk modem rakitan namun modem-modem lain ya. Dan kenapa ada dua modem info dan 4G connection yang fungsinya sama? Itu untuk mengantisipasi jika semisal ada modem yang tidak terdeteksi di 4G connection, kita berharap agar bisa terdeteksi di modem info. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Di sini ada connection monitor untuk memonitor koneksi. Fungsinya sama seperti net detector ya. Dan kenapa saya lebih suka yang ini ketimbang net detector? Karena ada activity lognya teman-teman. Jadi kita bisa melihat pukul berapa koneksi kita bermasalah, kapan bermasalahnya, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian kita ke bagian service. Tentunya karena ini adalah tipe casual, maka hanya ada dua tunnel yang saya sertakan di sini, yaitu Paswal dan OpenClass. Nah, Paswal sendiri teman-teman, di sini Paswalnya sudah menggunakan Paswal versi 468.1 ya, dan ini adalah versi light yang saya modifikasi sendiri dari versi ofisialnya. Dan hanya ada 3 modul yang terinstall, yaitu Paswalnya sendiri, kemudian Cina DNS NG dan X-Ray version. Jadi kita tidak menggunakan Piturai sistem di sini ya, hanya menggunakan X-Ray version. Dan saya rasa jauh lebih bagus menggunakan X-Ray version ketimbang Piturai. Kenapa? Karena Piturai tidak support PLUS, sedangkan X-Ray version itu support PLUS teman-teman. Nah, itulah kenapa saya memilih X-Ray version ketimbang Piturai version. Nah, kemudian di bagian order setting, di sini sudah tidak ada menu switch lagi ya teman-teman. Jadi sudah tidak bisa switch lagi di sini karena tidak ada menu, tapi tetap bisa berfungsi auto switch-nya ya, untuk berganti, misalkan berganti akun dari akun satu ke akun yang lainnya apabila tidak ada koneksi di akun satu, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi tinggal teman-teman dalami saja settingannya. Di sini tentu banyak yang berubah juga karena memang ini adalah versi updatean juga teman-teman. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke OpenClass. Itu juga sudah menggunakan OpenClass terbaru, yaitu versi 045.141 beta. Nah, yang paling mencolok di sini adalah ada di override setting, yaitu adanya penambahan menu di bagian meta, yaitu Unified Delay. Ini untuk membuat pink hijau teman-teman, yang hijau-hijau yang teman-teman suka biasanya. Jadi untuk mengaktifkan Unified Delay tentunya di sini harus dicentang, kemudian enable TCP concurrent juga dicentang ya, seperti itu. Dan satu lagi yang penting, jangan lupa di bagian general di bagian plugin setting teman-teman. Bagian plugin setting dan operation mode harus centang enable metacore. Jadi fungsi dari Unified Delay itu adalah
untuk membuat ping hijau dan tentunya harus enable metacore. Jadi meskipun kecentang, kalau tidak enable metacore itu tidak efektif, tidak berfungsi biasanya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Untuk update versinya saya sudah update semua, namun saya tidak terhubung ke internet sekarang, sehingga kita belum bisa melihatnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah baik, kita lanjut. Base decode 64 base 64 decode encode tetap saya sertakan di sini untuk menerjemahkan link PIMS ya ataupun Trojan biasanya untuk kita masukkan ke konfigurasi secara manual. Nah kita lanjut. Di bagian zero tier juga ada perubahan karena ada update. Di sini sudah ada advanced option teman-teman, dan di secret nantinya akan muncul secretnya di sini. Kita bisa mengganti local configuration-nya, kita ingin letakkan di mana. Di defaultnya itu adalah etc/zerotier.conf, dan untuk configuration foldernya ada di etc/zerotier. Jadi kita bisa rubah, misalkan kita ingin pindahkan ya, boleh. Nah baik, kemudian kita lanjut di bagian terminal seperti ini teman-teman, sama seperti sebelumnya ya, tidak ada yang berubah. Lengkap arsitektur, model, dan temperatur di sini. Nah, kita lanjut bagian network. Seperti inilah kondisinya. Untuk interface lain silakan teman-teman tambahin ya. Karena yang default saya sertakan hanya seperti ini. Jadi untuk Tethrin dan untuk modem Highlink biasanya kedetek di ETH1. Nah, kita lanjut di bagian wireless. Jika yang kemarin saya update itu HG680P, tidak auto on ya, tidak auto on wireless pada saat first boot atau pertama booting, dan itu sudah ada perbaikan di versi ini teman-teman untuk B860HP1P2 ini. Jadi sudah bisa auto on ya WiFi internalnya, dan saya tetap tidak menyarankan untuk digunakan sebagai hotspot atau access point. Jadi ini hanyalah sekedar mengaktifkan untuk pertama-tama digunakan mengedit. Biasanya pemula ya harus connect langsung dulu menggunakan WiFi untuk bisa melakukan settingan di dalamnya. Jadi setelah itu saya tetap informasikan ke teman-teman, saran saya gunakanlah access point eksternal ya, seperti itu. Dan untuk access point eksternal sudah banyak yang murah-murah teman-teman, biar dari second juga nggak masalah. Nah baik, kita lanjut di bagian routing. Aman ya, sama seperti sebelumnya juga. Di sini di HCP DNS saya sudah tambahkan DNS Google di sini secara default dan tidak ada masalah teman-teman. Kita cek di bagian diagnostik, kemudian di bagian firewall. Kekeliruan saya yang kemarin di bagian input yang menerapkan reject, saya sudah ganti menjadi accept. Mohon maaf dari kekeliruan sebelumnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang bisa saya sampaikan di sini, dan kita sudah lihat semua tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang error, semua bisa diakses, dan saya sudah buktikan juga semua sudah berfungsi secara normal teman-teman. Dan saya rasa cukup sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.